Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja serta selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang cukup. Amin. Iya cuy, jadi kali ini gua mau lanjutin lagi proyekan Vario gua. Nah, jadi gua mau proyekin untuk looks di bagian depannya. Nah, jadi gua mau downsize untuk shock depan Vario gua ini guys. Karena untuk bagian shock depannya agak kurang sih menurut gua. Apalagi kalau di posisi standar 2 kayak gini kan, untuk bagian depannya itu antara spakbor sama ban depan itu kayak gimana ya, kayak ada yang kurang mantep gitu kan ya, pokoknya kurang enak lah kalau ngeliatnya. Jadi untuk space antara spakbor dan ban depan itu terlalu jauh, jadi kelihatan agak kopong, kelihatan kayak cungkring nih motor. Padahal ban depannya ini udah gua ganti yang lebih besar biar kelihatan lebih padat kan, tapi karena stok depannya ini terlalu tinggi jadi masih agak kurang. Apalagi pas kalau mau bikin video sinematik itu kan kayaknya kurang mantep aja gitu kan. Kalau mau di sinematik ini gua putusin buat downsize untuk shock depan Vario gua ini biar looksnya itu makin cakep dan lebih padat lagi guys untuk di bagian depannya kan. Sebenarnya ini ada opsi lain untuk biar kelihatan lebih padat selain di downsize untuk shock depannya, yaitu pakai spakbor depan 125 LED new atau 150 LED new. Tapi kalau mau ganti spakbor depan gua harus nge-repaint lagi biar samaan sama bodinya. Terus gua juga harus beli spakbor lagi. Untuk spakbor depan LED new itu yang original harganya ya cukup lumayan, mungkin ada kali 200-an lebih. Jadi gua pikir mending gua downsize aja shock depannya biar kelihatan lebih kece kan. Jadi untuk downsize shock depan ini kan ada beberapa cara. Pertama itu yang paling umum ya, yang paling banyak dipakai, yaitu dengan menurunin shock depan ini dengan cara ngelepas satu baut. Jadi bautnya cuma kepasang satu kan. Jadi dengan modal ngelepas baut ini aja udah biasa nih ngedownsize shock depan di Vario ini guys. Untuk cara yang kedua yaitu dengan cara dipotong untuk bagian asoknya ini, tapi dipotongnya itu di bagian dalam dan disesuaikan lagi untuk ukurannya dengan berapa panjang untuk pemotongannya. Jadi untuk shocknya kelihatan lebih pendek setelah dipotong guys. Cara yang ketiga itu yang sekarang lagi rame dipakai, yaitu dengan cara diganjel untuk di bagian sulingannya ini. Jadi di dalam tabung shock ini kan dia ada suling shock. Nah, itu diganjel untuk bagian suling shocknya itu macam-macam sih. Ada yang diganjel pakai per, ada juga yang diganjel pakai sejenis besi bolong gitu kan, biar shocknya itu jadi lebih turun guys, otomatis ngedownsize kan. Dan itu nggak ngerubah untuk yang di bagian bautnya ini guys. Nanti gua bakal tunjukin lagi kalau shock gua udah dibongkar. Yang mau gua terapin untuk downsize shock depan si Vario gua ini agak lain guys. Agak lainnya tuh gimana gitu. Jadi agak lainnya tuh gua nggak pakai 3 cara yang gua sebutin tadi, 3 metode yang gua sebutin tadi. Jadi gua pakai cara dengan mengganti asok yang putih ini dengan asok yang lebih pendek. Jadi untuk asoknya itu bukan pakai asok variasi ya guys, gua tetap pakai yang original, tapi untuk panjangnya itu dia lebih pendek dari punya Vario gua ini guys. Nah cuy, jadi ini dia untuk asok yang bakal gua pasang di Vario gua ini. Ini asok kepunyaan motor Xeon, Yamaha Xeon yang pertama kali keluar, yaitu Xeon Karbo. Dan ini untuk kedepannya 44D. Jadi untuk asok Xeon ini dia tuh lebih pendek kira-kira 2 cm kalau nggak salah dari yang kepunyaan Vario gua ini. Nanti gua bakal ukur lagi setelah asoknya gua bongkar kan. Sekarang gua mau bongkar dulu untuk asok depannya si Vario gua ini. Setelah gua bongkar gua lanjutin lagi videonya guys. Oke cuy, jadi ini dia shock depan udah gua bongkar nih tuh. Jadi cuy, ini untuk perbedaannya antara shock Yamaha Xeon dan Vario 125 volt kira-kira seperti ini. Ini mungkin ya sejarian gua lah. Ini untuk panjangnya 31 cm, berapa nih, 4 untuk yang Yamaha Xeon. Sedangkan untuk yang Vario 33,7. Nah, jadi lebih kurang sekitar
2 sentian lebih pendek daripada yang punya Vario guys. Nah untuk tadi yang gua sebutin cara yang dengan mengganjal sulingan sok. Nah ini guys, mengganjal untuk di bagian suling sok ini kan contohnya ada per. Nah di sini tuh ditambah ganjel lagi kayak besi bolong gitu kan, dan untuk ukurannya disesuaikan lagi mau seberapa panjang kan. Makin panjang ganjelannya itu stoknya semakin pendek, dia disesuaikan aja kan maunya seberapa. Nah kalau gua nggak mau guys yang model diganjel sulingan itu, karena menurut gua kalau dengan diganjel sulingan itu nanti untuk jarak main stoknya jadi lebih pendek. Jadi ya gua putusin dengan cara diganti stoknya dengan yang lebih pendek. Sebenarnya sama aja sih kalau pakai cara yang dipotong stoknya itu, tapi gua kurang suka juga kalau yang dipotong itu, soalnya pasti nggak presisi kan, dan juga nggak proper. Yoi, jadi gua lebih milih dengan diganti stoknya yang lebih pendek guys. Jadi ini mau gua bersih-bersih dulu, terus nanti mau gua rakit lagi, nanti gua lanjut lagi videonya dan bakal gua review dan gua ulas lagi setelah gua downstage stok depan Vario gua dengan mengganti asok yang lebih pendek. Yoi. Oke cuy, jadi ini dia asok depan Xeonnya udah kepasang di Vario gua. Jadi kira-kira seperti ini untuk penampilannya. Menurut gua sih yang gua lihat nggak terlalu banyak sih perbedaannya, kayak cuman sedikit banget tapi ada gitu kan. Jadi kalau dilihat dari samping nih agak sedikit downsize, sedikit banget nih kayaknya. Jadi gua ukur juga, gua bandingin dengan yang lama itu agak turun cuman berapa ya, sekitar 1 sentian kayaknya. Dikit banget ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, karena motor ini juga gua pakai buat harian kan. Dengan kondisi jalanan di daerah gua yang banyak lobang-lobang dan bergelombang juga kan, jadi biar nggak terlalu gasruk ya lumayan lah downsize 1 cm. Dan untuk di bagian ban antara spakbor ini juga agak lumayan mepet sedikit dari yang sebelumnya ya, lumayan lah. Ini juga tadi udah gua cobain di jalanan kan, gua cobain di jalan yang berlobang-lobang dan yang nggak rata juga, coba lewat di polisi tidur juga. Stok ini enak guys, nggak jeduk kayak stok standar gua yang sebelumnya. Cuman kalau dibawa ngebut itu menurut gua masih agak kurang sih, kayak apa ya, kayak kurang stabil gitu. Motor kalau bawa ngebut agak kurang stabil bagian stok depannya, mungkin settingannya ada yang kurang. Untuk volume olinya gua pakai takaran standar, sama kayak pakai asok standar yang lama gua di 62 ml. Jadi nggak ada yang gua rubah untuk takaran oli soknya, cuman yang dirubah yaitu asoknya tadi gua pakai asok punyaan Xeon. Dan ada minusnya juga sih, untuk di bagian sulingan soknya itu dia agak longgar dibandingkan dengan asok yang standar gua. Kayaknya untuk sulingan standar punyanya Xeon ini kayaknya agak besar, agak gedean dikit dibanding yang punya Vario gua ini. Makanya yang sulingannya itu agak longgar untuk ketika dipakai di asok Xeon ini. Untuk jarak mainnya kira-kira seperti segini guys, nih kelihatan nggak nih, ini bekas paling fullnya. Untuk jarak main dia naik turun sama kayak standarnya Vario gua, kayak gitu juga untuk jarak mainnya. Jadi dengan jarak segitu stoknya nggak terlalu keras, kerasannya masih empuk sama kayak stok standar. Cuman ya itu tadi masih agak kurang stabil sih kalau dibawa kebut-kebutan. Cuman bedanya kalau pakai yang ini agak nggak kejeduk gitu aja sih. Kalau untuk yang lainnya selebihnya sama aja kayak stok standar gua, kayak ada yang dirubah-rubah lagi. Paling nanti next mau gua coba setting lagi sih, mungkin untuk takaran olinya mau gua rubah, mungkin dari takaran olinya yang gua pakai ukuran standarnya Vario gua, mungkin dari situ yang menyebabkan kurang stabil. Nanti mau gua cek-cek lagi.
Oke cuy, jadi mungkin segitu aja dulu ya untuk proyekan vario gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe biar kalian nggak ketinggalan nih video-video terbaru dari vario gua. Jadi oke cuy, sekian dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.